Laki, kau tidak akan percaya semua ini. Istrimu itu benar-benar licik. Apalagi yang dia lakukan? Pertama, dia sangat pintar karena sudah berhasil mendapatkanmu. Dan sekarang, dia mencoba mencarikan calon istri untuk adiknya. Dan kau tahu dengan siapa? Dengan adik kita, Pragya. Apa kau ini sudah gila? Itu tidak mungkin. Laki, aku tidak berbohong. Aku melihatnya sendiri. Bado mencoba menjodohkan Pragya dengan Vardan. Dia melakukan semua itu di belakang semua orang. Yang kau lihat itu pasti salah. Bado tidak mungkin melakukan itu. Baiklah, kalau kau tidak percaya, tidak masalah. Tapi kebenaran tidak akan berubah. Tidak peduli apakah kau percaya atau tidak. Dan kebenarannya adalah Bado mengincar seluruh keluargamu dan juga harta milik keluargamu. Itu sebabnya dia mencoba menjodohkan Vardan dengan Pragya. Kalau begitu, dia mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia tidak takut dengan konsekuensinya. Orang-orang seperti dia tidak punya rasa takut sama sekali. Dia menikah denganmu dan menghancurkan kebahagiaanmu dan Bibi. Dan sekarang, dia mengincar Pragya. Dia juga berencana menghancurkan hidupnya. Dan Pragya yang malang itu, aku tidak tahu bagaimana dia bisa jatuh ke dalam perangkap yang Bado siapkan untuknya. Menurutku, Bado sudah membuat rencana agar seluruh keluarganya bisa hidup dari keluarga Ahlawat. Coba pikirkan itu. Kau sudah terjebak di dalamnya, Laki. Dan sekarang, adik kita tersayang, Pragya, akan terjebak dengan Vardan seumur hidupnya. Bado benar-benar keterlaluan. Kali ini dia sudah kelewatan. Tapi sebelum aku melakukan sesuatu, aku akan bicara dengannya. Aku akan bicara dengannya sekarang. Aku berhasil meracuni pikiran Laki. Lalu apa yang akan dia lakukan? Laki, kau... Pragya, kau tahu kalau kebahagiaanmu adalah hal yang terpenting. Aku minta kau berikan jawaban yang jujur. Jangan kau tutup-tutupi. Tentu, tapi apa itu? Katakan dengan jujur. Jangan berbohong. Apa kau mencintai Vardan? Apa? Katakan dengan jujur. Tidak, Laki. Aku tidak jatuh cinta dengan Vardan. Cukup. Kau tidak perlu jelaskan apapun lagi. Aku akan urus semuanya. Aku tidak akan biarkan siapapun menghancurkan hidupmu. Hei, kenapa kau mondar-mandir? Ada masalah apa? Katakan. Laki, itu... Kalau bicara itu yang jelas. Tidak mudah untukku mengatakan ini. Aku sudah tahu apa rencanamu. Aku hanya ingin melihat. Apakah kau akan memberitahuku soal itu atau tidak? Jangan bertele-tele. Beritahu aku. Baiklah, begini. Jadi aku merasa kalau Vardan dan Pragya, ya mereka berdua memiliki perasaan yang sama. Bagaimana kau bisa tahu? Iya, aku mendengarnya sendiri dan aku juga sudah menanyakan kepada Vardan dan aku yakin kalau mereka saling menyukai. Lalu apa yang kau lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bicara dengan ayah. Dia putuskan apa yang harus dilakukan. Aku harus lakukan sesuatu untuk menghentikannya memberitahu ayah soal ini. Tidak, itu tidak benar. Selama kita masih belum yakin, kita jangan mengganggu ayah soal ini. Oh ya, beritahu aku, apa keluargamu tidak keberatan? Aku tidak tahu soal itu. Saat ini aku hanya tahu kalau Pragya dan Vardan saling menyukai. Jadi aku pikir aku harus bicara dengan ayah dan setelah itu bicara dengan ayahku. Jika Pragya dan Vardan saling menyukai, tidak ada yang bisa kita lakukan. Menurutku kau harus meminta ibu untuk datang untuk bicara pada ayah. Biasanya keluarga pria yang membuat inisiasi lebih dulu.
Kau benar sekali, Laki. Baiklah, aku lihat apa yang bisa kulakukan. Urus semuanya. Kau mau kemana? Ini adalah kabar yang baik untuk Pragya. Dia sangat menyayangi Pragya dan aku juga sangat menyayanginya. Ya Dewa, tolong urus semuanya ya. Aku harus bicara dengan ibu. Tinggal satu hal lagi yang harus kulakukan. Apa itu? Kau lihat saja nanti. Halo? Halo Pak Pendeta. Ini aku, Laka Singh Ahlawat. Kenapa menghubungi pendeta? Laka? Ada apa? Kau menghubungiku. Begini Pak, aku ingin minta bantuan. Apa kau punya calon suami yang cocok untuk adikku Pragya? Calon? Untuk Pragya? Laki, apa yang kau lakukan? Kenapa kau mencari? Bagaimana Pak Pendeta? Aku punya banyak calon, tapi ada satu orang yang mungkin akan cocok untuk Pragya. Pria ini berpendidikan. Dia berasal dari keluarga kecil dan dia anak tunggal. Mereka memiliki bisnis besar di Ambala. Pragya akan hidup bahagia di sana. Itu bagus sekali. Kedengarannya pemuda itu cocok. Apa kau bisa membantuku? Bisakah kau beritahu bibiku tentang pemuda ini? Karena kalau aku yang bilang, dia mungkin tidak akan senang dengan hal ini. Jadi aku serahkan padamu. Laka, kau baik sekali telah memberitahu masalah ini padaku. Baiklah kalau begitu Pak. Aku minta bantuanmu. Tolong ya. Terpujilah Dewa Rama. Laki, ada apa denganmu? Apa rencanamu dan kenapa kau mencari calon suami? Siapa yang akan menikah? Tidak ada yang menikah. Aku hanya mencoba menyelamatkan masa depan adikku. Aku tidak mau dia menikah dengan Tom, Dick, atau Harry. Dan bagaimana kau akan melakukannya? Dengar baik-baik. Saat Pragya bertunangan dengan orang lain, Bado tidak akan bisa melakukan apapun. Dan mimpinya untuk menguasai harta keluarga ini tidak akan pernah jadi kenyataan. Kalau Fardan membujuk Pragya untuk kawin lari bersamanya, bagaimana? Dia adalah putri keluarga Ahlawat. Jika ada yang mencoba mendekatinya, kami akan potong kakinya. Wow, Laki. Itu sangat mengesankan. Itu ide yang sangat bagus. Sekarang, yang harus aku lakukan, aku akan menjauhkan Bado dari adikku. Aku pastikan itu. Sempurna.